Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Askri. Uh, di dalam Matius 17 ayat 20 berkata, Yesus berkata, "Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudari, iman sebesar biji sesawi saja. Betapa pentingnya dan perlunya kita di dalam Tuhan mempunyai iman. Tuhan tidak menuntut besar, saudara ya, tapi sebiji sesawi saja. Karena itu, iman datangnya dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Untuk itu, Askri dengan setia selalu dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat menemani Anda sekalian. Nah, di sini sudah hadir narasumber pada pagi hari ini. Saya undang sebentar ya, saudara ya. Ya, saudara, Ibu Suryani, shalom Bu. Oh, di mute Bu, di mute Bu. Ya. Buka Ya, mute-nya Bu. shalom, Ya. shalom Pak Jo, shalom semuanya. Ya, Ya, shalom Ibu Suryani ya. Ada ya. pancaran sukacita yang luar biasa dari Amin, Allah amin. ya. Ya, Ya, amin. luar biasa. Hari ini Ya, tema renungannya apa Bu? ya, kuasa kerja Roh Kudus di dalam orang percaya ya, di dalam kita. Ya. Ya, luar biasa sekali Bu, luar biasa sekali. Ya, baik, saya tidak memperpanjang lagi Bu. Waktu dan tempat saya silakan Bu. Ya. Ya, shalom saudara, selamat pagi semuanya di mana saja Anda berada pada saat ini. Apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali ya setiap hari di dalam Fellowship Askri ya. Fellowship Askri kita bersyukur karena lewat fellowship ini kita saling berbagi, kita saling sharing, kita saling menguatkan di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga kita bertumbuh bersama-sama di dalam Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dengan satu topik kuasa kerja Roh Kudus di dalam orang percaya atau di dalam kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena lewat Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami boleh menang di dalam menghadapi banyak masalah, dalam menghadapi dosa, dan dalam menghadapi kemelut-kemelut yang kami alami dari hari ke hari. Karena Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu, Engkau tidak membiarkan kami sendirian, tetapi kuasa Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam dan melalui kami. Sebab itu pada hari ini kami akan belajar bersama-sama, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kami boleh diteguhkan, kami boleh maju bersama-sama dalam Engkau. Pakai hamba yang penuh dengan kelemahan ini, supaya kuasa Roh Kudus saja yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini adalah ayat kunci dari pembacaan atau renungan kita pada pagi ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 demikian bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, nah saudara, ini adalah janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, bahwa dia akan naik ke surga, tetapi dia akan mengutus Roh Kudusnya, ya. Dan ketika Roh Kudus itu turun, dan ketika murid-muridnya akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus itu sendiri turun, dan mereka akan menjadi saksi daripada Tuhan Yesus, baik itu dimulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita coba baca bersama-sama ya dari
Kisah Rasul pasal yang pertama, saya akan baca ayat 1 sampai 8, demikian bunyinya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ini terangkat, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus segala rasul kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji yang demikian katanya, telah kamu dengar dari Bapakku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini, ini adalah kisah di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan setelah dia bangkit dari kematian, dan ada 40 hari dia bersama-sama dengan bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, menurut saya Tuhan Yesus ini memberikan kelas intensif ya, 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi ada banyak sekali mereka belum mengerti tentang siapa dia sebenarnya. Tetapi ketika kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mereka alami, mereka mulai melihat bahwa betul-betul dia bukan hanya sekedar guru, dia bukan hanya sekedar nabi, tetapi dia itu betul-betul Tuhan. Dan kemudian sebelum dia naik ke surga, ada pesan yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Pesan ini adalah amanat ya. Biasanya kalau seseorang ingin pergi ya jauh atau sebelum meninggal, dia meninggalkan pesan-pesan yang harus dikerjakan, dan pesan ini sangat penting sekali. Nah, di sini dikatakan bahwa dia akan pergi, tetapi mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan mereka akan menerima Roh Kudus itu, dan kemudian mereka akan menjadi saksi Tuhan. Nah, kita melihat jadi kuasa Roh Kudus ini sangat penting sekali. Jadi kita melihat ada banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya merupakan kuasa. Bukan, saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Tritunggal, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia itu adalah Allah itu sendiri. Itu artinya ketika kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus, itu berarti kita menerima Roh Allah itu sendiri. Ada Roh Allah di dalam roh kita. Itu sangat luar biasa. Ingat ketika manusia diciptakan dari debu dan tanah, dan kemudian Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Itu ada roh Allah yang tinggal di dalam kita. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, roh Allah itu meninggalkan kita sehingga kita mengalami kematian rohani. Akan tetapi ketika kita percaya, menerima, kita bertobat, menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita dilahirkan kembali, kita melihat di sini Roh Kudus itu kita terima. Dan oleh Roh Kudus itulah yang menjadikan kita anak Allah. Alkitab tegas mengatakan bahwa kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi, tetapi kamu menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam roh kita. Ya, itu luar biasa bersekutu. Wah, itu mantep banget ya. Ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kuasa Roh Kudus ini yang pertama kali kita lihat di dalam penciptaan. Di dalam penciptaan, yaitu di dalam Kejadian 1, kita lihat di dalam ayat yang kedua, demikian bunyinya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu juga adalah pencipta, saudara. Ya, jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah pencipta. Ya, jadi kita lihat, marilah kita. Jadi ini adalah
Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sudah ada di dalam, kita terlihat di dalam penciptaan. Nah, kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan air. Dan ketika manusia dibentuk, ya, ketika manusia itu dibentuk, Allah menghembuskan rohnya ke dalam hidung manusia. Kita melihat itu di dalam Kejadian pasal yang kedua. Sekali lagi kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua, kita baca di dalam ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia. Sehingga manusia itu disebut makhluk hidup. Nah saudara, tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup. Binatang juga makhluk hidup. Tetapi mereka tidak dihembusi dengan nafas Allah. Tidak dihembusi dengan ruahnya Allah, rohnya Allah. Tetapi manusia dihembusi. Jadi jelas di sini bahwa luar biasa Tuhan itu menciptakan kita. Diperlengkapi dengan rohnya yang tinggal di dalam diri manusia. Nah karena ada roh Allah dalam roh kita. Sebab itulah kita menjadi makhluk hidup. Apa maksudnya? Kita memiliki kehidupan yang kekal, saudara. Tidak sama dengan ciptaan-ciptaan yang lain yang hanya dengan firman. Tetapi kita dijadikan dengan tangannya sendiri. Ini luar biasa. Dan kita lihat di sini bahwa roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Nah sekarang kita akan melihat ada dua garis besar yang sangat luar biasa dari pelajaran pagi ini. Yang pertama, pentingnya Roh Kudus ya dalam kehidupan orang percaya. Dan kemudian di dalam pelayanan orang percaya. Mari kita lihat pertama itu pentingnya Roh Kudus di dalam orang percaya. Nah, Roh Kudus adalah benih kuasa Tuhan ditanamkan kepada orang percaya ketika orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus itu ditanamkan. Roh Kudus itulah yang ada di dalam hati kita. Nah, yang satu hal yang sangat luar biasa saudara harus tahu, ya, Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Roh Kudus itu juga lah yang membangkitkan kita dari kematian rohani. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Manusia mati secara rohani, ya. Tidak ada lagi hidup Allah dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menerima Yesus yang sangat luar biasa, kita menerima Roh Kudus itulah yang menghidupkan kita kembali. Yang membangkitkan kita kembali secara dari kematian rohani secara rohani. Jadi ada kehidupan rohani di dalam kehidupan kita. Nah saudara tahukah bahwa kehidupan rohani yang dihidupi oleh Roh Kudus inilah hidup yang kekal yang kita terima. Nah kita lihat di sini itu dapat kita lihat di dalam Roma pasal yang 8 ayat yang kedua. Roh itu memberi hidup. Jadi Roh Kudus itulah yang memberi hidup kepada kita. Kita lihat betapa Roh Kudus itu sekarang bekerja di dalam dan melalui kita. Dan ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus juga, ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami baptisan Roh Kudus, ketika di hari Pentakosta mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, kehidupan hidup mereka tidak sama lagi. Mereka mengalami satu perubahan yang sangat radikal. Kita lihat Petrus yang tadinya seorang pengecut dan yang takut, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Akan tetapi ketika mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh berani. Dan Tuhan memakai dia. Sekali berkhotbah di hari Pentakosta itu, ada 3.000 orang yang bertobat. Jadi Roh Kudus menguatkan orang percaya untuk bersaksi bagi Kristus. Ya, jadi Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam dan melalui orang percaya untuk kita bersaksi. Sehingga kita tidak lagi malu-malu bersaksi. Kita tidak lagi takut, tetapi dengan penuh keberanian kita bisa bersaksi. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Nah, kita lihat bahwa dia juga kita lihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja ketika kita memberitakan firman Tuhan. Dalam pengalaman-pengalaman hidup saya, saudara ya, seringkali ketika saya sedang pimpin KKR atau sedang berkhotbah ya, justru banyak hal
yang muncul. Itu keluar sendiri, ada perkataan-perkataan yang saya tahu ketika di mimbar. Itu keluar, saudara. Jadi, dan ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kita membaca firman Tuhan. Setiap hari, dia menyingkapkan hal-hal yang baru. Yang sama sekali tidak kita pikirkan. Sebab itulah, saudara, mengapa orang-orang yang masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus, berulang-ulang kali mereka membaca kitab suci, berulang-ulang kali mereka mendengar tentang khotbah atau firman Tuhan, mereka nggak ngerti-ngerti. Karena apa? Karena masih terselubung pikiran mereka, tertutup oleh ilah zaman ini. Tetapi ketika Roh Kudus membukakan, pikiran, selubung yang ada di pikiran kita, kita dapat mengerti. Jadi setiap hari Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang baru lewat firman Tuhan. Nah, kita lihat dia juga mengokohkan firman Tuhan dengan kuasanya. Kita melihat bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita coba lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika Roh Kudus itu tercurah. Kisah Rasul pasal yang kedua, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi yang kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari ini baru pukul 9, tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan pengentaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan kucurahkan rohku pada hari-hari ini." Jadi kita lihat bahwa betul-betul ini adalah janji Tuhan. Jadi mengokohkan. Kemudian Roh Kudus menguatkan orang percaya untuk bersaksi. Jadi jelas ya, Petrus dengan begitu berani dia berdiri dan dia bersaksi. Kita lihat bagaimana Roh Kudus itu juga adalah api Tuhan yang menghanguskan. Api Roh Kudus tercurah ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga betul-betul membakar mereka, roh mereka menyala-nyala. Dan Roh Kudus inilah seperti api yang menyucikan. Kita melihat juga Roh Kudus inilah yang memisahkan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Apa bedanya antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Roh Kudus. Orang percaya ada Roh Kudus di dalam hatinya. Inilah yang membedakannya. Itu artinya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada roh Allah tinggal di dalam roh mereka. Karena mereka sudah dihidupkan secara rohani. Roh mereka bersekutu dengan roh Allah. Sehingga oleh Roh Kudus dengan roh kita bisa bersaksi, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus itu juga bukan hanya api, tetapi juga dia adalah angin. Dia adalah angin yang menghidupkan. Saudara, hidup kita sangat tergantung dengan oksigen. Kalau sekarang saya bisa bernapas karena saya ada oksigen di dalam darah saya. Saya ingat ketika saya sakit corona yang lalu ya. Saudara, nafas kita hidup manusia itu hanya di hidung. Ada orang yang baru masuk, saya masuk UGD ya. Jadi banyak sekali, ramai sekali waktu itu kami tidur di lorong-lorong. Dan saya lihat dia mengap-mengap ya, susah nafas. Kemudian 3 jam kemudian meninggal. Jadi benar-benar hanya di hidung nafas itu. Karena apa? Karena mereka kehilangan oksigen.
Kita membutuhkan setiap hari oksigen itu supaya kita hidup. Dan demikian juga secara rohani, saudara. Secara rohani kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita bisa hidup. Hidup di dalam kehidupan kerohanian kita. Karena tanpa Roh Kudus hidup kita akan mati secara rohani. Nah, ini kita harus tahu. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan untuk menghidupi kehidupan secara rohani, kehidupan roh kita di dalam Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus. Ya, setiap hari di dalam kehidupan, dan bukan hanya setiap hari, every moment, setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di dalam Yeskiel, kita lihat di dalam Yeskiel bagaimana Tuhan menghidupkan tulang-tulang yang mati. Yeskiel pasal yang ke-37, kita mulai baca dari ayat yang pertama. Lalu berkuasalah Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah-lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu berfirmannya kepadanya, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup ke dalammu, supaya kamu hidup kembali. Dan aku akan memberikan urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan dagingmu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan kemudian mari kita melihat di dalam ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadanya, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, lalu suatu tentara yang sangat besar. Jadi kita lihat di sini, orang yang di luar Yesus, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, adalah seperti tulang-tulang kering. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan abadi di dalam mereka. Tidak ada kehidupan Allah di dalam diri mereka. Mereka itu adalah bagaikan tulang-tulang. Jadi kita di luar Tuhan Yesus bagaikan tulang-tulang kering yang tidak ada nafas. Akan tetapi ketika Roh Tuhan menghembusi mereka, masuk ke dalam mereka, maka tulang-tulang yang kering ini menjadi hidup kembali. Nah, demikianlah kita. Jadi dia bukan hanya api yang menghanguskan, yang membersihkan, tetapi dia juga adalah angin. Dia itu adalah hembusan. Memang roh itu maksudnya yang dimaksudkan, yang artinya juga itu angin. Itu artinya adalah hembusan nafas Allah. Ketika Roh Kudus dihembuskan ke dalam hidup kita, kita menerima Roh Kudus itu, kita menjadi hidup kembali. Inilah yang memampukan kita untuk hidup secara rohani. Kita baca di dalam 1 Korintus, mari kita baca dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua, kita lihat ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan yang mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasih. Maaf, salah ya. 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal yang kedua. Itu 2 Korintus saya baca ya. Kita lihat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kuasa roh. Nah, kita lihat kuasa roh. Jadi kuasa roh yang menghidupkan,
kuasa roh yang menyucikan, kuasa roh yang memberi hikmat kepada kita. Di dalam kita berkata-kata tentang firman Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat, kalau tadi pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, sekarang di dalam pelayanan kita. Jadi Roh Kudus disampaikan, kita lihat bagaimana dia itu adalah kehidupan kita yang bekerja di dalam dan melalui kita. Roh Kudus juga menguatkan manusia, ya. Menguatkan manusia bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara fisik. Wah, luar biasa, ya. Secara fisik kita dapat melihat itu juga di dalam Roma. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi perhatikan, kita bukan hanya dihidupkan secara rohani, tetapi juga mendapatkan kehidupan, kekuatan secara jasmani. Jadi Roh Kudus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Roh Kudus juga yang membangkitkan kita dari kematian secara rohani. Dan menghidupkan tubuhmu, ya. Menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kita. Itu artinya memberi semangat ketika kita mendapatkan kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus betul-betul memimpin dan menguasai kita dari hari ke hari. Bukan hanya roh kita yang menjadi kuat. Bukan hanya roh kita saja yang menjadi hidup. Tetapi juga jasmani kita menjadi kuat. Sebab itulah di dalam Yesaya katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah menjadi lesu. Taruna-taruna akan lesu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, saudara, Paulus juga berkata bahwa manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi ketika manusia batiniah kita diperbaharui dari hari ke hari, maka itu juga akan ada kesegaran yang baru, ada kekuatan yang baru di dalam tubuh kita. Ini dahsyat banget. Jadi penting sekali Roh Kudus itu ada di dalam dan di dalam kita. Nah, inilah kemenangan kita sebenarnya. Kita lihat bagaimana ia menjadikan kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan dia juga mengambil kita menjadi bagian dalam kodrat ilahi. Roh Kudus ini juga lah yang membentuk kita, yang mengubah kita dari waktu ke waktu, sehingga kita menjadi serupa dengan dia. Nah, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3. Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-3. Kita baca mulai dari ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Maka dia akan membawa kita dari kemerdekaan kepada kemerdekaan. Dan Roh Kudus itulah yang membentuk kita untuk menjadi serupa dengan dia. Roh Kudus inilah yang mengubah kita dari waktu ke waktu. Kita baca ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wow, luar biasa. Jadi saudara, Roh Kudus bukan hanya memberikan kehidupan kepada kita, tetapi Roh Kudus juga memerdekakan kita. Dan Roh Kudus itu juga yang membentuk kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, Roh Kudus itu juga yang meluputkan kita dari hawa nafsu yang membinasakan. Kita baca di dalam
2 Petrus. Mari kita baca di dalam 2 Petrus. Kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Kita baca 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, kita baca ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudara, Roh Kudus itulah juga yang memampukan kita untuk kita berkemenangan melawan dosa, berkemenangan melawan hawa nafsu dunia. Dan jelas juga di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Roh Kudus ini jugalah yang mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam tubuh kita. Jadi luar biasa. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, yang tinggal di dalam diri kita. Inilah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Sehingga kita boleh menjadi seseorang yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu kuncinya karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itulah kemenangan kita dari waktu ke waktu. Dan kita harus tahu juga bahwa Roh Kudus itulah jaminan di mana kita bisa bebas dari cengkraman dosa, dari cengkraman kebodohan. Dan kemudian memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Sekarang kita melihat di dalam yang bagian yang kedua, Roh Kudus dalam pelayanan. Yang pertama kita harus tahu bahwa dia mengingatkan hal-hal yang telah kita pelajari. Apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan, dia mengingatkan. Sehingga kita bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Jadi di dalam kita bersaksi, di dalam kita memberitakan firman Tuhan, dia yang berkuasa, dia yang memakai kita. Dia mengingatkan semua apa yang kita sudah pelajari. Dan bukan hanya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di dalam situasi hidup kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca di dalam ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan apa yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itulah yang akan mengajar kita dari segala sesuatu dan mengingatkan kita dari apa yang telah Tuhan katakan. Jadi yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Nah saudara, dalam pengalaman-pengalaman hidup saya sebagai seorang pelayan Tuhan ya, sebagai anak Tuhan, ada kalanya masa-masa sulit ya. Tetapi firman Tuhan yang berbicara ketika kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang mau ngambil keputusan, Roh Kudus mengingatkan akan firman Tuhan, apa yang telah kita pelajari. Jadi dia selalu yang mengingatkan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan terutama kita melihat bagaimana ketika kita dicobai. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus pada waktu dia dicobai, dia memakai firman Tuhan. Jadi ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus juga, dia adalah Tuhan dan dia juga adalah manusia juga 100% ya. Ketika dia dicobai, dia memakai firman Tuhan. Jadi Roh Kudus mengingatkan akan firman Tuhan. Dan dia juga yang menegur dunia terhadap dosa. Ya, dia juga yang menyadarkan kita terhadap dosa. Jadi ketika Roh Kudus betul-betul tinggal di dalam diri kita, itu artinya ada hadirat Tuhan tinggal dalam diri kita. Dan kita sebagai orang percaya tidak akan bisa bebas melakukan dosa.
Ada orang bilang gini sama saya, wah enak ya orang Kristen, tinggal percaya sama Tuhan Yesus. Ntar gimana dong kalau ada dosa, bikin dosa lagi? Hilang dong keselamatannya dan macam-macam. Khususnya dari orang-orang seberang. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, bahwa ketika orang Kristen percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang bekerja. Sehingga ada sensitif yang sangat luar biasa. Orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak akan bisa bebas melakukan dosa. Karena apa? Karena Roh Kudus yang menginsafkan. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Umpamanya kita sedang bercakap-cakap, dan kemudian kita berbicara terlalu tinggi ya, menyombong-nyombongkan diri. Ini udah nggak enak di sini, ya. Ini udah nggak enak di sini. Itu artinya Roh Kudus sedang berduka. Nah, sebagai orang percaya, Anda dan Roh Kudus yang tahu benar apa yang sedang terjadi dalam diri saudara. Jadi sebab itu saudara, kita melihat di sini bahwa itu penting membiarkan Roh Kudus betul-betul tinggal di dalam kita. Dan kemudian kita juga melihat bahwa kuasa Roh Kudus ini juga yang memampukan kita untuk berdiri di atas badai. Wah, luar biasa. Dalam pencobaan, dalam masalah-masalah yang sulit, karena ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita mampu. Dan Roh Kudus ini juga, saudara, yang memakai kita, sehingga kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, orang lain mendengar, sehingga Tuhan membukakan mata rohani mereka, sehingga mereka percaya sama Tuhan Yesus. Saya mau tutup, nanti kita akan diskusi banyak mengenai ini, akan melengkapi dari apa yang sudah saya sampaikan. Dulu waktu tahun berapa ya, saya masih muda ya, saya dulu melayani, dan saya kebetulan saya sekolah di Colorado ya, di Amerika, di Colorado. Dan kami setiap weekend ya, jadi setiap weekend itu kami pergi untuk penginjilan pribadi. Saya dengan teman saya orang Malaysia melayani, diutus di Universitas Colorado, ya, Universitas Colorado, dan betul-betul itu universitas yang sangat besar sekali ya. Dan di situ saya melihat benar-benar dunia ada di sana ya. Orang seenaknya aja melakukan hal-hal yang ya seenaknya saja di taman-taman, mereka bisa bercumbu-cumbu. Padahal ini universitas, saya juga bingung ya. Dan satu ketika saya menginjili, saya coba menginjili. Saya biasa menginjili di Indonesia ya, di beberapa tempat saya suka menginjil secara pribadi. Dan ketika saya menginjili, saya ada komunikasi baik sekali ya. Saya bisa saling komunikasi. Tapi ketika saya menginjili orang Amerika pertama kali ya, pertama kali diutus pergi ke Universitas Colorado itu dengan satu mahasiswa, saya bilang gini, do you believe in Jesus? Kemudian dia bilang, haha, katanya, I believe in Jesus in this day. You are stupid woman. Waduh, dia bilang stupid woman ya. Kamu masih percaya Tuhan Yesus di zaman yang seperti ini? You are so stupid, gitu ya. Wah, saya kecewa berat. Saya di stupid-stupidin ya. Saya, aduh, kecewa banget ya. Kemudian minggu berikut weekend, begitu terus. Tidak ada satu jiwa pun yang saya menangkan. Karena saya bersandarkan kepada pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Jadi, satu ketika saya sudah males. Saya pergi lagi, ya karena bergantikan. Saya pergi lagi berdua dengan teman saya, karena kami diutus berdua ya. Saya diutus lagi bersama dengan teman saya yang orang Malaysia. Jadi dia bersaksi. Kalau dia disupit-supitin, dia nggak jadi masalah, tapi buat saya beban buat saya ya, beban buat saya karena kok mentok gitu loh firman Tuhan. Satu ketika saya bilang, Tuhan, Roh Kudus, kalau Engkau mau saya bawa satu orang hari ini, orang Amerika Tuhan, percaya kepadamu Tuhan. Dengan nangis, Roh Kudus tolong bekerja di dalam dia. Bukakan mata orang. Satu orang hari ini saya ingin dia bertobat Tuhan. Jadi saya males-malesan. Jadi teman saya ngomong, dia ngobrol-ngobrol. Ya nih, come on, katanya bilang gitu. Sekarang ini ada satu orang nih kamu layani.
Ya, jadi akhirnya saya dengan males-males, bukan dengan males ya, dengan beban. Tetapi saya benar-benar bergantung sama Tuhan. Jadi ketika saya ngobrol, mulai tanya-tanya dengan dia, kemudian saya sharing. Can I share about life? Saya bilang gitu. To you? Oh, of course, katanya. Jadi saya mulai sharing tentang kehidupan, dan akhirnya sharing tentang Yesus, tentang dosa, tentang Yesus, tentang hidup yang kekal. Dan dia mendengar. This is the first time, ya. Ini adalah pertama kali orang Amerika yang saya sharing, ya, mahasiswa yang ada di Universitas Colorado ini yang sama sekali nggak menentang. Dan saya heran. Dan dia mendengarkan dengan baik-baik, dan kemudian dia mulai meneteskan air mata. Kemudian saya bilang, do you want to receive Jesus as your Savior? As your Lord? Saya bilang gitu. Kemudian yes, katanya. Wah, saya kaget lagi, ya. Wah, sudah berbulan-bulan baru kali ini dapat. Dan akhirnya saudara, dia terima Tuhan Yesus, dan kemudian dia di follow up dari sekolah kami. Nah, saya tahu itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui kita. Di dalam pelayanan mungkin kita bisa mengandalkan ilmu kita. Kita bisa mengandalkan pengalaman kita. Kita bisa mengandalkan kepintaran kita di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang sangat luar biasa, kalau Roh Kudus yang bekerja, dia langsung bekerja ke dalam hati. Orang yang keras bagaimanapun akan luntuh, ya, akan runtuh, ya, kekerasan hati mereka. Jadi ketika Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, itu bagaikan kuasa dinamit yang merobohkan gunung-gunung sekalipun, tembok-tembok yang begitu keras. Ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan. Dan mereka pasti bertekuk lutut. Dan satu lagi, tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, sebagai konklusi, ya, yang pertama, sebagai orang yang percaya yang telah memiliki Roh Kudus dalam diri kita, mari kita membiarkan dia memimpin hidup kita sepenuhnya. Sehingga dia mengubah kita dari waktu ke waktu. Karena dialah kemenangan kita. Roh Kuduslah kemenangan kita di dalam kita menghadapi dunia ini. Dan yang kedua, di dalam pelayanan. Jangan mengandalkan kepintaran saudara. Jangan mengandalkan kehebatan saudara. Saudara bisa berkhotbah, tetapi tanpa Roh Kudus, khotbah saudara kering. Khotbah kita enggak menyentuh hati. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, dia menyentuh hati dan membawa orang kepada pertobatan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi ini kami belajar mengenai pribadi daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Yang memberi hidup kepada kami. Yang mengubah kami. Dan yang memimpin kami dari kebenaran kepada kebenaran. Dan juga yang memberi kuasa kepada kami. Untuk kami bersaksi, sehingga kami boleh bersaksi dengan penuh keberanian, tidak malu. Roh Kudus itu juga yang bekerja ketika kami menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam orang yang mendengarkannya, membuka pikiran mereka, membuka hati mereka, sehingga mereka dapat mengerti. Dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau, ya Allah Roh Kudus. Kuasai kami, pimpin hidup kami dari hari ke hari. Sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan selama kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan ya. Pagi hari ini kita boleh disegarkan ya saudara. Yang sudah dipaparkan oleh Ibu Suryani Pantau. Luar biasa. Terima kasih Bu. Firmannya Bu ya. Hanya di dalam kekristenan lah ada Roh Kudus ya. Di luar kekristenan tidak ada Roh Kudus. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus? Karena di dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, kenapa? Tuhan memberikan Roh Kudus, yaitu Roh-Nya sendiri. Setelah Yesus misinya sudah di dunia itu sudah selesai, meninggalkan raga, sudah secara manusia sudah selesai dan kembali ke sorga, maka Roh Allah itu sendiri juga turun untuk memberikan penghiburan. Ya, karena apa? Karena kalau tidak ada Roh Kudus, tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Suryani, tidak kuat, saudara. Kalau di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Bapa dalam namaku, karena Bapa dan Yesus itu sama. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tadi sudah disebut ya oleh Bu Suryani, sudah disinggung, kalau Roh Kudus itu selalu mengingatkan, saudara. Mengingatkan akan firman Tuhan, mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Kira-kira 2 hari yang lalu ya, saya sempat ini, saudara, kasar, mengeluarkan kata-kata kasar kepada kakak saya. Setelah mengeluarkan kata-kata kasar, terus ada mengalami situasi yang kurang nyaman, sehari itu saya gundah, saudara. Tidak ada damai sejahtera. Selalu, aduh ini nggak berkenan ini. Ini nggak berkenan ini. Akhirnya, malamnya saya telepon, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf dan puji Tuhan, hubungan itu menjadi baik kembali, saudara. Ya, itulah. Roh Kudus selalu menghibur, menuntun, mengajar, mengingatkan, saudara. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, kekuatan itu datang, firman Tuhan memberikan kekuatan, terus kita itu lebih teguh ya, tidak takut. Nah, itulah ya di dalam firman Tuhan. Dan di sini sudah hadir Pak Santandri, Shalom. Ya, Shalom Pak Santandri. Shalom, semangat pagi. Ya, masih dalam perjalanan, Pak? Masih dalam perjalanan? Ya, masih dalam perjalanan. Oke. Silakan lanjut. Dan di sini Pak Raymond Mantik. Shalom Pak Raymond. Shalom. Baik. Shalom. Ya, luar biasa sekali ya. Shalom Pak Westerling. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih kepada Ibu Suryani sudah memberikan makanan berupa roti firman yang dapat memberikan kenyamanan dan dapat memberikan keyakinan penuh bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Westerling ya. Ya, shalom Pak Wahyu Ilahi dari Bali. Shalom. Hai, salam semangat ya. Kalau ibu saya sedang meracik hidangan untuk roh saya, kok saya itu berapi-api nih. Nikmat sekali. Terima kasih. Semangat Ibu Suryani. Amin. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, lanjut ke Pak Santandri, tanggapannya Pak. Silakan Pak. Ini topik yang sangat luar biasa, kerja Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Ya, jadi memang semua itu mengenai Roh Kudus ya. Mungkin satu contoh yang sangat baik, dan itu pun saya sudah pernah bahas ya dalam sesi renungan pagi Askri. Kita ambil contoh si Petrus ya. Nah, Petrus itu 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Pertanyaannya ya, apakah Petrus mencintai Tuhan? Ya, kalau kita lihat sangat mencintai gitu ya. Jadi di dalam keadaan apapun, situasi apapun, boleh katakan Petrus adalah orang yang terdepan. Artinya gini ya, di antara teman-temannya lah, murid-murid Yesus yang lain, dia paling menonjol. Ya, sehingga suatu hari ketika perjamuan malam, ya Yesus bilang begini, malam hari ini juga kalian semua imannya akan goncang. Petrus bilang apa? Sekalipun ya mereka semua, artinya teman-teman yang lain imannya goncang, aku tidak, ya kan?
Nah, namun saat itu juga Yesus bilang, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, terus masih tidak sadar, dia masih bilang, masuk penjara pun aku mau, diapain aku mau. Nah, singkat cerita, ketika waktu Yesus ditangkap, ya, nah itulah saat-saat terakhir Petrus menunjukkan kebolehannya atau kekuatannya, kehebatannya, ya. Dia keluarin pedang, ya, pedang, kemudian telinga, ya, telinga hamba Allah namanya Maltus itu sampai copot, ya. Tapi saat itu juga mujizat terjadi. Nah, kemudian setelah Yesus ditangkap, ketika ketemu hamba perempuan, ya, Om kayaknya juga bersama-sama. Oh tidak, itu sampai 3 kali. Ya, yang kedua bersumpah, yang ketiga kali sampai bersumpah dan berkutuk dan mengutuk. Nah, pertanyaannya, kenapa Petrus bisa hadapi begitu? Ya, apakah 3,5 tahun kurang cukup? Tidak cukup waktunya buat Petrus. Ya, nah jadi artinya gini. Jadi sebelum Yesus disalibkan, Petrus mengikut Yesus itu dengan kekuatannya sendiri. Ya, kalau kita bilang misalnya Yesus pakainya kolornya warna apa, ya? Nah, dia pasti tahu lah. Mungkin pasti tahu waktu ketika mandi bareng di sungai itu gimana gitu, ya. Nah, tapi saat itu, ya, waktu dia menyangkal, nah, dia menangis dengan sedihnya, ya. Ketika Yesus sudah bangkit pun, ya, waktu itu Maria, ya, datang memberitahukan kepadanya, saat itu dingin sekali hatinya, ya. Jadi sudah nyatakan, Yesus nyatakan sekali, 2 kali masih dingin. Nah, ketika yang kedua kali itu kan ada satu peristiwa Thomas yang tidak percaya gitu, ya. Nah, Tuhan nyatakan, ya luar biasanya gini, Tuhan sudah menampakkan diri, nyatakan pada dia apa yang dia lakukan? Dia mengajak teman-temannya kembali ke profesi semula, itu menangkap ikan. Luar biasa bukan? Ya, Yesus sudah bangkit pun dia dingin sekali. Nah, itulah kenapa Petrus bisa alami begitu, karena Petrus alami memakai kekuatannya sendiri. Dan waktu itu luar biasa di Danau Genesaret, ya, itu penampakan yang ketiga. Nah, disitulah Petrus dioperasi habis-habisan oleh Yesus. Karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Yesus bertanya 3 kali kepada beliau, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus bilang, engkau tahu aku mengasihi engkau, dan seterusnya. Singkat cerita, sudah dioperasi 3 kali, ya. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Tapi setelah sebelum Yesus naik ke surga, ya, Yesus berpesan, tunggu di Yerusalem sampai yang kujanjikan, yaitu Roh Kudus turun. Nah, ketika turunnya Roh Kudus, ya, kalau kita dibaca di Kisah Rasul pasal 1:8, ya, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Ya, itu pun masih dingin. Itu masih dingin si Petrus, ya. Kemudian kita lihat yang Kisah Rasul pasal 2 ketika peristiwa turunnya Roh Kudus Pentakosta. Nah, setelah peristiwa itu dan seterusnya, coba kita baca lihat. Ya, kita baca lihat, ya. Waktu saat itu juga berkhotbah. 3.000 bertobat. Nah, setelah itu, pernahkah kita baca Petrus lemah, Petrus kembali menangkap ikan? Tidak, ya. Nah, itulah membuktikan bahwa kuasa Roh Kudus itu, ya, kuncinya. Nah, hal itu juga yang saya alami, ya. Saya pernah ceritakan, nanti bisa lihat di sharing yang saya pernah sampaikan. Jadi Roh Kudus, setiap kita harus mengandalkan Roh Kudus, dan pastikanlah hidup kita dikuasai Roh Kudus. Tanpa dikuasai Roh Kudus, ya, segala upaya kita kerjakan mungkin semangat lakukan, tapi akan mengalami seperti yang Petrus alami, ya, yaitu kita maksudnya kecewa, ya. Nah, sementara itu saja saya kembalikan ke hambanya Bu Suryani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, amin. Betul, Pak. Jadi Roh Kudus itulah kemenangan kita. Roh Kudus itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Jadi manusia itu penuh dengan kelemahan.
Jadi ketika kita tidak lagi menghidupkan manusia roh kita dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus yang menguasai hidup kita, menguasai roh kita dan hidup kita, maka yang menguasai kita itu kedagingan kita. Jadi hanya dua. Kalau kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita akan hidup. Maka kita akan melakukan kehendak yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak membiarkan Dia menguasai kita, maka daginglah yang menguasai kita. Jadi keinginan-keinginan daging kita dengan segala hawa nafsunya, itu yang menguasai kita. Oleh sebab itulah betapa kita harus tahu tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh daging tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi supaya kita betul-betul hidup berkemenangan dan juga berbuah bagi kerajaannya. Tidak ada jalan lain selain betul-betul taat kepada Roh Kudus dan membiarkan Dia memimpin hidup kita sepenuhnya. Ya, itu saja tambahan. Ya, terima kasih Bu Suryani Pantau ya penjelasannya. Tapi kadang-kadang ada ini Bu, jadi memplesetkan, jadi Roh Kudus itu ada yang ngomong malaikat, salah satu dari malaikat, atau karena di sana penolong, jadi ada yang memplesetkan, mengarah-arahkan ke seseorang Bu. Gimana itu Bu? Iya. Ya jelas itu bukan ya, karena ini adalah roh ya. Dan yang tinggal di dalam kamu selamanya. Kalau manusia kan nggak bisa tinggal di dalam kita. Ya, jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan menguasai hidup kita. Jadi jelas bahwa ini bukan untuk nubuatan seorang nabi ya. Nabi yang dinubuatkan itu juga udah mati sekarang. Jadi bagaimana bisa berkata bahwa Dia akan menyertai kamu selamanya. Jadi ini jelas bukan untuk nubuatan yang lain, tetapi jelas ini adalah untuk Roh Kudus itu sendiri yang kemudian digenapi di hari Pantekosta, Dia turun dan kemudian Dia tinggal menetap di dalam kehidupan orang percaya. Ya, baik. Jadi malaikat pun bukan Bu ya? Bukan ya. Haleluya. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan lanjut ke Pak Raymond Mantik, silakan Pak. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Suryani Pantau. Jadi Roh Kudus itu adalah kalau boleh saya mau mengatakan bahwa Roh Kudus adalah karya puncaknya Yesus Kristus setelah salibnya ya. Setelah karya salib ada sesuatu yang paling puncak, yaitu Roh Kudus, karena Yesus berkata, kalau aku tidak pergi maka roh itu tidak akan datang. Nah, penghibur yang dijanjikan Bapa itu tidak akan datang. Maka Yesus katakan lebih baik aku harus pergi. Dan setelah Yesus terangkat ke surga, 10 hari kemudian baru terjadi Pentakosta. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul tergenapi. Nah, dan ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya khusus untuk para rasul ya, zaman-zaman para rasul ya, rasul-rasul dan gereja mula-mula. Tapi kalau kita melihat bahwa waktu Petrus berkhotbah dan Petrus berkata, janji ini bagi kamu dan bagi orang-orang yang masih jauh yang akan dipanggil oleh Allah. Berarti pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu bukan cuma untuk para rasul zaman itu, tapi juga buat setiap orang percaya, setiap murid Tuhan, termasuk kita ini. Kita ini masuk di golongan yang masih jauh yang akan dipanggil Allah. Kita ini orang-orang yang sudah 2000 tahun lebih ya dari jarak mereka itu ya di tahun abad pertama itu. Dan kehadiran Roh Kudus selalu akan mengajar
kita pada apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, oleh apa yang Tuhan firmankan ya. Jadi kalau kita mendapat bimbingan Roh Kudus, katakan saya penuh dengan Roh Kudus, tapi ajaran yang keluar dari kita bukan apa yang Yesus ajarkan, maka saya pertanyakan ya, roh apa yang memenuhi dia ya, apakah kedagingan atau roh nabi palsu. Ya, jadi kalau ada Roh Kudus, tentu saja ya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, itu luar biasa sekali ya, bahwa Roh Kudus itu memberdayakan kita, menguatkan kita dalam kehidupan pribadi kita, pelayanan kita ya, dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Bahkan kalau kita penuh Roh Kudus, berarti kita harus juga menghasilkan buah roh ya, karena kalau kita wah bahasa rohnya bagus, wah kelihatan penuh Roh Kudus, tipunya jalan terus ya, bohongnya jalan terus ya, nggak jujur dan sebagainya. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, pasti kita menghasilkan buah roh ya. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi kalau seperti tadi disampaikan, kalau kita pelayanan, kita lakukan hidup kita aja tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak bisa apa-apa ya. Tadi firman Tuhan sudah dibacakan bahwa di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Dan memang saya alami juga dalam pelayanan, kalau kita mengandalkan kekuatan kita akan burn out, capek, mudah putus asa, mudah kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, kita akan bergairah setiap hari, kita akan semangat setiap hari ya, kita tidak akan burn out ya, mengalami kekeringan rohani ya, seperti itu. Jadi luar biasa firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita selalu untuk selalu penuh dengan roh ya, selalu penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, lanjut ke Pak Westerling. Silakan, Pak. Shalom. Ya, Shalom. ya. Jadi tema kita hari ini adalah Roh Kudus. Bahwa sebenarnya kita harus pahami bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Nah, sebagai bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri, ketika dia menampakkan dirinya kepada Yohanes, ketika Yohanes saat itu dibuang di Pulau Patmos. Disitulah Roh Kudus menampakkan dirinya adalah Yesus kepada Yohanes. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri. Karena kasihnya, karena kemurahannya, ketika dia akan naik ke surga, dia tetap tinggal untuk menjaga umat-umatnya, untuk mengawal umat-umatnya. Nah, Roh Kudus itu dia melampaui segala akal pikiran manusia. Roh Kudus itu ada kuasa. Jadi setiap orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus, dia memiliki kuasa dan dia memiliki pemikiran melampaui akal pikiran manusia. Jadi setiap firman-Nya yang tertuang di Alkitab, mulai dari kitab Musa, Daud sampai kitab para nabi dan Injil, semua itu dituliskan berdasarkan campur tangan Roh Kudus. Jadi untuk memahami Alkitab, makna dari Alkitab itu harus kita
bergumul memohon atas agar kehadiran Roh Kudus menyertai kita, sehingga apa yang kita dapatkan di dalam tulisan-tulisan yang di Alkitab kita akan pahami. Seperti para mereka-mereka yang di seberang menistakan ketuhanan kita. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah manusia. Bahkan dari golongan-golongan yang mengaku dari Yudaism, bahwa Allah mereka sama dengan Allah mereka yang di seberang juga. Jadi kita dianggapnya bahwa Taurat yang kita miliki itu adalah adopsi. Adalah klaim-klaim orang Kristen. Dan akhirnya saya ingin cari tahu apa benar dengan perkataannya itu, sehingga saya bergumul agar Roh Kudus bercampur tangan agar bisa memahami dan bisa menjawab semua apa tuduhan-tuduhan mereka. Dan akhirnya Roh Kudus menuntun saya untuk melihat kitab Keluaran ayat 23, Keluaran 23 dari ayat 20 sampai ayat 25. Disitulah semua segalanya terjawab, bahwa dari mereka adalah golongan-golongan penyesat. Kalau bisa ini saya bisa membaca, boleh saya bacakan ayatnya. Silakan, Pak. Ya. Oke. Ayat 20 ya, ayat 2, Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segalanya yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Kanaan, orang Hewi, dan aku akan melenyapkan mereka. Ya, suaranya hilang, Pak. Pak Westerling. Ya, Pak Westerling. Suaranya hilang, Pak. Ya, mungkin saya tidak bisa ini masuk ke membacakan ya. Mungkin masing-masing saja kita lihat di kitab ya, yang saya sampaikan bahwa di Tuhan menyatakan dirinya dia dalam bentuk perkataan kepada Musa di ayat di Keluaran 23 ayat 20 sampai ayat 25, bahwa di situ dinyatakan bahwa janganlah kita menyembah Allah. Di situ garis besarnya janganlah kita menyembah Allah. Bahwa Allah itu adalah penyesat dari golongan mereka. Nah, kemudian Tuhan menyatakan kembali dirinya dalam Tuhan kembali menyatakan dirinya dalam berupa manusia untuk menjawab daripada Keluaran 23. Menjawab Keluaran 23 itu terdapat di Wahyu 20:16. Nah, di situ ayat 26 ayat 22, Wahyu 22 ayat 16, Tuhan kembali menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi ada koneksi dengan yang di kitab Keluaran 23 ayat 20 sampai ayat 25. Jadi ada koneksi di situ, pernyataan Tuhan akan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan untuk agar kita mengetahui bahwa yang di Keluaran 23 yang berkata itu adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus itu sendiri yang menyatakan. Kira-kira saya minta kepada Ibu Suryani kembali untuk menjelaskan.
Coba Ya, lagi baik, ya, Pak. Bu Yeni, coba. Ya, baik Pak Westerling. Ya, silakan Bu Suryani mau ditanggapi, Bu. Halo, ya. Ya, Ya silakan mau memang ditanggapi, Bu. oke. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, ya. Dialah adalah rohnya Allah, ya, rohnya Yesus yang diutus, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi kita lihat bagaimana di kisah Ananias dan Safira, ya, ketika mereka berbohong ya dengan penjualan tanah mereka berjanji akan memberikan semua hasil jualan, tetapi mereka sayang sehingga mereka hanya memberi separuh saja. Dan Petrus bilang apa? Kamu bukan mendustai mereka manusia, tetapi mendustai Tuhan. Jadi sama. Jadi Uti, tolong dia di rumah sakit tuh. Tolong di halo. Tadi 120/81. Ya, halo, Ibu halo. Uti bisa di mute, Bu. Oh iya, Ya. maaf. Ya, puji Tuhan darahnya sudah 120 dengan 81 ya. Puji Tuhan. Iya, makasih. Ya, silakan lanjut, Bu. Ya, Oh, oke. saya ya. Enggak, Bu Suryani. Sebentar, Bu. Ya. Dimatikan, di mute dulu. Ya, oke. Di mana tadi ya, lupa. Jadi kita lihat ya. Jadi dengan kita melihat di sini bukan mendustai Roh Kudus, tetapi mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Jadi jelas ya, mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Dan kita harus tahu bahwa Allah itu adalah roh, ya. Jadi Allah itu adalah roh. Jadi sama. Jadi saudara, Roh Kudus yang ada di dalam Perjanjian Lama, roh yang berkata-kata kepada umat Israel yang ada di Perjanjian Lama, dengan juga berkata-kata di dalam Perjanjian Baru dan yang sekarang itu sama. Jadi Roh Kudus itu berasal datangnya dari Allah dan juga dari Yesus. Jadi jelas ya, jadi Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu berarti roh Allah yang tinggal dalam kita. Itu artinya bahwa ada kehidupan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebelum lanjut ke Pak Wahyu Ilahi, saya sapa dulu Bu Uti Watimena. Shalom, Bu. Ya, shalom Bu Uti Watimena. Kayaknya dikasih Bu Uti aja dulu, Pak Jos. Shalom, Pak. Oh, Selamat pagi. Shalom. Ya, silakan Bu Uti, dikasih Halo. waktu sama Pak Wahyu Ilahi. Silakan, Bu. Makasih Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Iya, saya baru ngikutin ini tadi rencana mau dengar, tahu-tahu ketiduran ya sekarang. Ya, itunya ibadahnya ya. Iya. Tadi bicara tentang itu ya, bagaimana tadi Pak Westerling ya, saya dengar bagaimana penyesatan itu banyak banget ya, udah luar biasa masifnya ya, sampai ada yang ngaku-ngaku Yahudi bekerja sama untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan dan Tuhannya Yahudi dengan Tuhan mereka sama gitu. Ini buat saya memang betul-betul sangat-sangat menyesatkan gitu, sangat-sangat luar biasa. Memang udah akhir zaman ya, kita lihat memang sudah akhir zaman, penyesatan itu banyak banget, itu luar biasa. Ya, tetapi ya kemarin kan ada intinya ya, ada siapa, ada surat pemberitahuan gitu kan, dari mana, dari orang Yahudi sendiri tentang si Valen itu kan, Valen si Ishak itu ya bukannya orang Yahudi gitu, bukan masuk kategori mereka gitu, tetapi tetap aja ngotot gitu. Valennya itunya tetap ngotot gitu. Ya itulah. Jadi bisa kita lihat ya bagaimana cara orang untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan itu sangat-sangat masif. Tetapi ya kebenaran ya tetap kebenaran kalau menurut saya. Karena apa? Ya karena kita yang sudah mengerti kebenaran, kita akan dimerdekakan gitu kan. Alkitab mengatakan ya, kita merdeka, kita tahu mana yang benar, mana yang itu kita tahu, betul-betul terbuka gitu. Ya itu saja sih saya bisa bilang begitu. Karena saya nggak dengar sih tadi Ibu Yani ngomong apa, nanti saya putar lagi ya karena baru masuk juga saya. Gitu. Ya ini Ibu Uti ini ada di rumah sakit ini, saudara ya, sedang dirawat.
Iya, saya lagi dirawat. Kemarin masuk Kenapa Bu? Kenapa Bu Ti? Iya, saya itu udah berapa hari nih? Masuk hari yang keberapa nih? Hari keempat atau kelima ya? Iya, di rumah sakit saya lagi di rumah sakit. Itu ya biasa lambung, telat makan, mau telat makan, terus yang ada cuma ini mau malam-malam mau makan nasinya belum tanak gitu. Jadi ya udahlah, di kamar ada itu, ada coklat itu kan, kue coklat Natalan, saya habisin satu itu. Ya keleng sampai muntah-muntah sampai mau mati rasanya. Kelenger sakit sekali. Iya, akhirnya dibawa rumah sakit dirawat ini. Tapi udah enak Pak, udah. Asam lambung itu Bu, stres Bu. Iya, asam lambung enggak, saya enggak stres sih. Cuma salah makan, nggak boleh terlambat, lalu nggak boleh salah makan, udah harus ini saya. Ada asam lambung itu karena pikiran Bu, biasanya. Sama, iya, tapi saya nggak ada pikiran sih Pak, nggak ada yang dipikirin. Memang telat makan, telat makan kan dari siang mau makan malam-malam makan gitu kan. Tahu-tahu nasinya itu rice cookernya itu ini. Jadi di rice cooker tuh tinggal nasi kerak-kerak gitu ya kan, harus direndam dulu, mau ambil itunya kan, mau ambil periuknya itu, mau masak di rice cooker direndam dulu lama, ya udah saya masuk tidur. Tapi rasa lapar, ada kue kan, kue coklat itu saya anti banget makan coklat itu kan nggak boleh. Banyak itu satu ini sampai setengah itu toples saya habisin karena lapar. Ya ampun Pak, ya ampun sampai muntah-muntah, sampai perutnya aduh kayak mau meletup. Dibawa ke rumah sakit, disuntik, ya udah dirawat di sini. Tadi malam begitu lagi. Tiba-tiba drop banget 80, tensinya 85/55. Saya udah lemas sekali, terus perutnya mulai sakit lagi. Waduh. Iya. Tadi pagi nih syukur udah agak naik lagi tensinya itu. Kalau tensi rendah itu terasa sekali badan, rasanya lambungnya ini juga sakit sekali. Sakit sekali Pak, bukan sakit sekali, nggak bisa sampai keringat dingin, sampai rasanya pengen itu, sakit sekali. Tapi ini udah agak lega ini. Tadi malam kan itu, tadi malam saya tidur, saya minta Tuhan saya mau tidur, karena kalau asam lambung itu susah tidur kan, berapa lama saya susah tidur. Tuhan saya mau tidur, saya mimpi Tuhan Yesus datang di awan-awan. Jadi curhat. Tadi malam Tuhan Yesus datang di awan-awan, malaikat-malaikatnya banyak, saya lari-lari bersorak-sorak, joget-joget. Saya nyari anak saya ini telanjang nih, apa lagi nih, anak saya telanjang, si Vio mana Vio, malah mikirin dia. Tapi tiba-tiba itunya di malaikatnya pergi gitu. Lucu. Ya itu saja Pak, saya nggak bisa ngomong banyak-banyak, ya itu saja sih. Ya, itu saja. Lekas pulih. Lekas pulih ya Bu ya. Iya. Amin, Tuhan Yesus ini pasti sembuhkan ya. Ya pasti Bu. Jadi Tuhan Yesus cepat memulihkan sakitnya Ibu Uti, sehingga bisa segera pulang Bu ya ke rumah Bu. Iya, mudah-mudahan nggak lama lagi saya pulang. Saya harus mau pulang. Nggak enak di rumah sakit. Pulang ke rumah udah enakan sih, makanya bisa itu. Enakan. Ya, cepat sembuh. Ya, baik. Lanjut ke Pak Wahyu Ilahi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Salam Bu Elvi, semuanya, Bu Suryani dan teman-teman ya. Halo. Iya. Tapi banyak istirahat Bu, ya asam lambung itu karena pola makan, ya tekanan dalam pikiran itu ada, karena melayani Tuhan itu harus sukacita, jangan sampai asam lambung. Ya. Iya Pak, jadi itu dari setelah pulang dari rumah sakit waktu itu kan, waktu COVID itu kan ada sesak napas, memang belum pulih banget, jadi terlambat makan, saya berhenti juga minum vitamin, ya drop lagi jadinya. Nah itu, bener nih ayatnya Mami Suryani ini pas ya untuk terutama yang sedang dalam kelemahan tubuh ya, kuasa
kerja Roh Kudus dalam kita, kan begitu. Jadi supaya ada hikmat. Nah itu saya juga ambil di dalam Roma 8 ayat 26, mungkin tadi sudah disampaikan apa belum ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah itu ya, kelemahan kita itu apa aja sih? Ya itu tadi, kita lemah tubuh, lemah pikiran, lemah pengharapan, ya, lemah di dalam rencana hidup, kan begitu, banyak sekali. Tetapi intinya bahwa kuasa kerja Roh Kudus dalam kita itu ternyata yaitu tadi membantu kita di dalam kelemahan kita. Yaitu kelemahan kita itu kalau kita catat atau kita urut tuh banyak sekali ya. Ya, kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita bodoh, kita berdosa, kita miskin, kita banyak sekali. Ya, banyak sekali. Makanya kuasa kerja Roh Kudus itu penting, kan begitu. Bagaimana kita bisa mengenal Roh Kudus? Tentunya kita harus memiliki hubungan yang karib, hubungan yang erat, ya. Hubungan erat dengan apa? Dengan Tuhan kita. Ya, terus kemudian bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Ya, kita harus kembali lagi kepada nabi-nabi yang pada waktu dulu dipakai Tuhan untuk ya menyatakan, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha penolong, Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu everything ya untuk kehidupan kita. Nah, nabi-nabi itu ketika dia bertemu dengan Tuhan, ya apa sih pengalaman itu? Pengalaman itu dibuat, dicatat, dituliskan ya sekarang ini yang menjadi buku panduan ya. Kitab itu adalah buku tapi buku panduan kehidupan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, supaya mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Roh Kudus dengan baik, harus kembali kepada kitab suci yang benar. Ya, kitab suci yang memiliki pengalaman, bukan kitab-kitab atau yang dianggap suci dari cerita, dari dongeng. Makanya orang itu akan bingung, nggak ngerti Tuhannya siapa. Tuhan ya ngertinya Tuhan yang jauh di sana. Pokoknya Tuhan itu satu, di mana Tuhan jauh di sana. Ya Tuhan punya pernah berkarya apa, pernah bertemu dengan siapa, pernah ngomong apa. Ya kemudian mengutip kitab-kitab lain kan gitu ya. Nah, makanya orang-orang yang tidak mengenal kitab suci yang benar, maka tidak akan mengerti Tuhannya yang benar. Kemudian tidak mengerti Tuhannya yang benar, tidak mengerti Roh yang akan menolong kita. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu mau menolong manusia, tentunya dia menggunakan fasilitas atau menggunakan kuasanya. Ya kuasa Tuhan yaitu salah satunya Roh penghibur itu tadi, atau kuasa Roh Kudus itu yang bisa bekerja dalam diri kita. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Ya Roh Tuhan sendiri, karena dia datang dari Tuhan. Ya, berbicara kekal, berbicara Tuhan itu satu, Tuhan itu kekal, ya ketika Tuhan hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus, ya itulah Tuhan itu sendiri. Tuhan menyatakan diri menjadi serupa dengan manusia, ya itulah Tuhan itu sendiri. Jadi kita itu tetap hidup di dalam rancangan kuasa Roh Kudus tadi, kan gitu. Nah, banyak sekali orang kurang memahami tentang Tuhan yang benar itu seperti apa, kan gitu ya. Jadi kemudian mengambil sebuah asumsi. Nah, asumsi itu kan jahat ya. Orang yang berasumsi itu orang yang tidak memiliki pengetahuan. Ya, artinya orang itu kurang pinter. Kalau saya katakan bodoh mungkin terlalu kasar ya. Orang itu nggak pinter ya. Sehingga dia mengambil asumsi, menilai menurut pandangan dia yang begitu dangkal. Ya. Nah, makanya
mari kita tetap hidup dalam kuasa kerja Roh Kudus dalam kita, karena di dalam Roma 26 itu jelas sekali katakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita yang awal saja, ya, sederhana, dalam segala kelemahan kita andalkan Roh Kudus, karena memang apa, kita hidup tanpa Roh Tuhan, tanpa kebenaran Tuhan, maka kita tidak bisa hidup sesuai dengan God's plan, ya, rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan? Yaitu damai, sukacita, sejahtera, ya, panjang sabar, penuh kasih, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Bu Suryani, terima kasih bahwa kuasa Roh Kudus tetap bekerja di dalam hidup kita, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan yang benar, bukan Tuhan dari cerita buku kitab dongeng. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ya, amin. Ya, baik. Ya, ini Pak George, ini ada apa namanya, ini mengusik saya, ini apa, Sang Satria. Ya, justru ini Bu. Silakan Bu. Ya. Kenapa kebutuhan kalian 2000 tahun belum selesai? Oh, bukan ketuhanan, Bu. Ketuhanan, kenapa Bu? Ya ketuhanan kalian 2000 tahun belum selesai? Ya, sorry ya, ini matanya ya, ketuhanan ya. Ya, oke. Kenapa ya ketuhanan kalian 2000 tahun belum selesai? Katolik ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Ibu Tuhan. Tuhan Protestan dengan Tritunggal, karismatik ini maksudnya ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa bisa begini? Satu agama Tuhannya beda. Jadi perlu kamu ketahui, Sang Satria, Tuhannya nggak beda. Kami semua percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami juga percaya kepada Tritunggal. Ya, di Katolik ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di Protestan juga, di karismatik juga ya. Walaupun mungkin ada pengertiannya yang sedikit konsep yang agak berbeda, tetapi esensialnya Alkitab jelas mengatakan. Jadi Alkitab yang kami pakai itu juga sama ya. Di Alkitab jelas di dalam amanat agung Tuhan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan bahwa kami tidak percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 ini harus disobek dari Alkitab kami ya. Jadi Anda salah sekali. Kami menyembah Allah yang sama. Allah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pembahasan pagi ini mengenai Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah roh Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menebus, untuk mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan setelah selesai tugas dia naik ke surga. Dan setelah dia naik ke surga, rohnya turun untuk mendiami setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu untuk satu mengkomplitkan. Jadi Bapa itu memilih ya orang, dan kemudian Tuhan Yesus itu membayar harga, dan Roh Kuduslah yang mematraikan orang percaya yang tinggal. Mematraikan itu artinya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sah menjadi anak Allah. Nah, itu sangat luar biasa. Dan sebagai anak-anak Allah yang telah dimatraikan oleh Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, terus memimpin mereka, membawa mereka dari kebenaran-kebenaran sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kami tidak ditinggalkan sendirian. Jadi semua kami percaya. Di sini ada bermacam-macam gereja saya percaya, tetapi kami satu Tuhan, yaitu Tuhan di dalam Tuhan Yesus ya. Itu saja Satria. Jadi jangan hanya baca-baca buku, jangan membeo aja apa kata orang, tetapi Anda harus betul-betul baca Alkitab dengan sungguh, dengan hati yang tulus belajar. Maka Anda akan mendapatkan kebenaran di dalamnya. Karena Alkitab mampu menjawab dirinya sendiri ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suryani. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya, saya cuma mau ini aja sih. Yesus bilang
Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Itu kan artinya Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, itu artinya ya satu, ya kan? Yesus mengatakan seperti itu, begitu kan? Itu dia. Roh Kudus diutus oleh Bapa, tetapi di dalam nama Yesus. Itu dia. Itu di dalam nama itu kan artinya, misalnya saya atas nama siapa kamu bekerja? Atas nama Pak Jokowi gitu. Nah, diutus Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Yaitu artinya satu. Ya, maaf ini lagi nggak tahu pikirannya nggak itu ya, nggak kurang concern juga. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Tia. Mungkin saya juga bisa menanggapi ya dari Bang Satria. Terima kasih Bang Satria dengan rajin ya. Kalau saya lihat itu tiap pagi beliau itu mengikutinya. Salam dari kami, Tuhan mengasihimu dan kami juga mengasihimu ya Bang Satria. Terus saja nggak apa-apa Bang Satria belajar. Coba saya Iya, coba saya jelaskan sedikit ya, memperlengkapi Bu Suryani tadi ya. Di dalam kekristenan itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya Esa. Esa itu kan satu ya, satu. Kalau kita bicara soal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu hanya kita bicara tentang waktu dan tugas ya, Bang Satria dan yang lainnya ya. Jadi dikatakan Bapa, Allah Bapa, itu karena dia itu tugasnya itu sebagai Allah Halik. Jadi sebelum anak itu turun ke bumi, jadi Allah Halik ya, jadi sebagai pencipta. Kemudian Allah Anak itu kalimatuhu, kalimatullah. Jadi Allah yang turun ke dunia memperkenalkan diri pertama, kedua dia menjadi firman. Yohanes ya 1 pada mulanya adalah sang firman dan sang firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu Allah sendiri. Jadi Allah sendiri Al-Halik itu turun menjadi manusia, menjadi sang firman, menjadi firman ya kan. Kalimatullah, kalimatuhu ya, firman. Kemudian ketika sudah tugasnya selesai yang sudah diajarkan oleh Bu Suryani itu, ketika kalimat tuhu itu sudah selesai tugasnya, dia ya naik ke surga karena tempatnya surga. Turunlah Roh Kudus, itu taufik hidayah. Ya, tadi sudah disebut banyak ya oleh Bu Suryani juga, penghibur, penolong, ya, pengingat ya akan kita dosa-dosa karena kita banyak dosa, nggak cenderung nggak kuat ya untuk untuk menghadapi di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Ketika sudah jatuh dalam dosa, karakter dosa, sifat dosa itu ada pada setiap manusia. Jadi perlu apa? Perlu ditolong oleh Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, nggak kuat. Kedagingan itu maunya apa? Berbuat dosa, menyakiti, membunuh ya, terus berzina, kawin-mawin terus ya, nah, itu loh. Kemudian ya mungkin moga-moga bisa ngerti ya, itu hanya tugas dan waktu saja ya. Jadi ketiganya Esa, Allah itu sendiri. Kemudian kenapa bisa begini, satu agama Tuhannya beda? Tidak, sudah disampaikan oleh Bu Suryani tadi. Kami tidak beda dengan Katolik, dengan Protestan. Yang beda itu tentunya dengan yang disembah oleh Bang Satria. Jadi Allah Bang Satria dengan Allah kami sangat beda ya. Allah kalau di sebelum Tuhan Yesus lahir itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ibrahim ya, Ibrahim Allah. Dan roh itu, Ibu Suryani sudah sebut roh. Allah kami adalah roh, bukan hal yang lain ya. Jadi harus dipahami di sini ya. Jadi kami itu menyembah kepada yang menyembah kepada Allah yang kami kenal. Ku tahu yang ku sembah ya, ku tahu, ku kenal yang ku sembah ya. Jadi kami mengenal Allah yang detail, Allah yang sesuai dengan fakta, dengan sejarah ya. Baiklah, itu aja dulu. Mungkin yang lain ada yang bisa menanggapi? Yang mau menanggapi? Iya, saya tanggapi.
pertanyaan setelah tadi ya, bahwa Katolik dan kekristenan Protestan itu tidak berseberangan dalam hal konsep Trinitas. Ya, tidak saling bertolak belakang. Jadi konsep kekristenan dan kekristenan Protestan dengan Katolik itu di dalam Trinitas itu masih sama. Ya. Jadi hanya terjadinya, supaya dia paham ya, supaya terjadinya Protestan karena di dalam pemahaman Katolik bahwa Maria mensejajarkan Maria ibu Yesus dengan Yesus. Begitu. Nah, jadi untuk saya memberikan kejelasan supaya lebih paham lagi, kita kembali ke sebuah diagram ya, diagram Trinitas. Diagram Trinitas ini kata lain daripada diagram Trinitas ini adalah konsep skema literatur Trinitas itu. Jadi di dalamnya itu tidak terpisah. Dia tidak terpisah. Dia menyatu Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi dia tetap menyatu. Itulah juga konsep yang dimiliki oleh Katolik. Itu juga yang dimiliki konsep oleh Protestan. Nah, di mana letak Protestan? Karena Katolik mensejajarkan Yesus dengan Maria, sehingga Martin Luther melakukan protes bahwa Maria itu hanya dipakai rahimnya agar Tuhan itu bisa turun menjadi anak manusia. Ya, dalam bentuk firman. Jadi jangan disalahartikan bahwa Katolik dengan Protestan itu beda konsep. Tidak. Kita tetap dalam satu skema literatur Trinitas adalah sebuah hakikat ilahi. Itu juga yang dimiliki oleh Katolik, itu juga yang dimiliki oleh Kristen manapun. Baik dari karismatik. Jadi agar dapat lebih memahami lebih dalam tentang kekristenan itu, sebaiknya Anda menengok Alkitab, karena Alkitab itu menjawab sendiri dari pertanyaan-pertanyaan apa yang kita tanyakan tentang Alkitab itu. Di Alkitab juga yang memberikan jawaban itu sendiri. Jadi kita harus buka wawasan, buka pikiran, buka hati untuk melihat apa yang tertuang di Alkitab itu. Jadi semua yang kau ingin tanyakan semua akan terjawab di Alkitab. Oke, silakan lanjut Pak Jos. Ya, terima kasih Pak Pestereng ya. Waktu fellowship kita sudah berjalan 1 jam 38 menit. Kita sudah di penghujung acara ya. Kita segera masuk ke doa syafaat sebelum Ibu Suryani sampaikan closing statement-nya ya. Baiklah, saya bagikan dulu doa syafaat untuk bangsa dan negara Pak Raymond Mantik. Ya, Pak Raymond Mantik, bangsa dan negara, kemudian gereja dan YouTuber Pak Westerling, Askri saya sendiri. Maaf. Ya, kalau untuk kali ini saya belum bisa berdoa karena sepertinya lagi tidak nyaman saya ini. Iya, maaf. Oh, baik. Kalau bisa dipakai ke yang lain saja ya. Ya, next time ya. Oke. Jadi bangsa dan negara Pak Raymond Mantik, gereja dan Christopher Pak Santandri. Ya, Pak Santandri. Ya, baik.
Kalau begitu gereja dan YouTuber dan Askri saya nanti ditutup oleh Bu Suryani. Ya, silakan closing statement-nya, Bu. Ya, jadi luar biasa saudara ya pelajaran kita pada hari ini bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, ya pribadi tiga dari Allah Tritunggal ya. Dialah Allah itu sendiri yang tinggal di dalam kita. Jadi Allah Tritunggal bekerja di dalam menyelamatkan kita. Allah Bapa itu adalah memilih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian Allah Roh Kudus itu anak. Allah anak itu yaitu Yesus Kristus, dia membayar harga. Dia bayar harga dengan darahnya sendiri supaya kita ini yang harusnya binasa boleh ditebus oleh darahnya. Dan kemudian Roh Kudus itu yang mematraikan kita, sehingga kalau kita beli barang ya ada matrai, itu artinya sah milik kita. Itu orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Kita dimatraikan sehingga kita menjadi anak Allah. Dan kita harus tahu cara kerja daripada Allah Tritunggal ini ya. Kita lihat bahwa Roh Kudus membawa kita kepada Yesus ya. Kemudian Yesus membawa kita kepada Bapa. Jadi oleh sebab itulah kata firman Tuhan bahwa dia tidak berkata-kata untuk dirinya sendiri, tetapi apa yang aku katakan. Jadi Roh Kudus mengingatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita lihat Tuhan Yesus di dalam pelayanannya ketika orang percaya kepada dia dan Tuhan Yesus membawa orang itu kepada Bapa. Jadi jelas ya bahwa ini adalah satu kesatuan keesaan dalam bekerja di dalam karya keselamatan. Allah Tritunggal yang menciptakan kita. Allah Tritunggal juga yang menyelamatkan kita. Dahsyat banget ya saudara ya. Ini adalah dahsyat. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu untuk menyempurnakan karya keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi darahnya menyucikan kita, Roh Kudus yang membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, kita membiarkan hidup kita dipimpin sepenuhnya kepada Roh Kudus sehingga dia boleh menghasilkan buah. Dan kemudian dia juga bisa memakai kita dengan dahsyat. Kita adalah orang biasa-biasa saja, tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita akan dipakai menjadi sangat luar biasa karena tangannya ada bersama dengan kita. Itu saja, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, lanjut Pak Raymond. Silakan Pak. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersatu hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa yang kami cintai. Dan kami percaya bangsa ini juga ada di dalam hatimu ya Bapa. Kasihani bangsa kami. Curahkan hujan pertobatan buat bangsa Indonesia. Keselamatan yang besar terjadi. Meskipun di bangsa ini ada di beberapa tempat gereja Tuhan teraniaya. Tapi oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan, Engkau akan membuat gerejamu semakin bercahaya di bangsa ini. Engkau akan membuat gerejamu semakin berdampak di bangsa ini ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, Pak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden, dan para menteri-menterinya, dan pemerintahan sampai ke daerah-daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya ya Tuhan. Kami berdoa Indonesia penuh damai sejahtera. Indonesia terbebas, terlindungi dari COVID-19 ini ya Tuhan. Dan Indonesia ya Tuhan menjadi negara yang maju, negara yang toleran, negara yang
saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di tahun 2022 ini, bangsa Indonesia akan bangkit dari segala keterpurukan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang sejahtera. Keadilan di bangsa kami ditegakkan. Segala korupsi di bangsa kami dihancurkan. Dan Engkau membangkitkan pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang adil dan jujur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Walaupun gedung gereja pintunya boleh ditutup atau dibatasi, namun kami adalah anak-anak-Mu, ini adalah gereja-gereja juga Tuhan Yesus. Oh Tuhan, melalui gereja dan Kristuper ini, yaitu anak-anak-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan Yesus, oh pewahyuan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami bisa benar-benar mempunyai power Tuhan yang daripada Engkau, sehingga kami mempunyai kesatuan tubuh Kristus, di mana kami adalah anggota tubuh Kristus, Engkau kepalanya Tuhan. Kami bergandengan tangan untuk memberikan firman-Mu, sehingga Kristuper tidak mempunyai motivasi yang lain Tuhan, bersatu mengerjakan amanat agungnya, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid-Ku Tuhan, sehingga mempercepat kedatangan-Mu Tuhan, dan kami memperlengkapi sebagai alat-Mu di dalam Wahyu 7, bilangan manusia yang tak terbilang banyaknya Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan, pakailah kami, urapi kami semuanya, beri kami roh yang melayani Engkau Tuhan Yesus, dan kami bersatu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan melalui ASKRI ini Tuhan, Asosiasi Kristuper Indonesia Bapa, terima kasih Engkau memberikan ASKRI, diberkati ketua, sekum, ataupun yang lainnya Tuhan, sehingga bersinergi dalam satu iman, satu tujuan, dan di dalam kontribusi positif bagi pertumbuhan iman bangsa dan kemanusiaan yang kokoh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Di-mute kali, Bu. Sorry, maaf. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, sehingga engkau diberkati. Kita terima itu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.